Rata-rata coba kalian lihat sejarah komunis yang sebenarnya, komunis di Indonesia. Mereka Muslim, bahkan Habib lagi. Kenapa si Rizik nggak pernah bantah soal Sofyan Barakbah dan juga Fakhrul Barakbah? Itu habaib. Kalau Saidid dia bantah. Aidid itu marga Ba'alawi. Kalau Aidid itu marga bukan Ba'alawi, dia bukan Ba'alawi. Pokoknya kalau bandit bukan saudara saya, kalau pahlawan saudara saya, datuk saya, datuk ana, bapak ana, tetangga ana. Makanya seperti itu. Jadilah orang baik supaya banyak yang mengakui antum sebagai saudaranya. Apalagi berduit zaman sekarang, ya. Abang TJ yang rungkat, oh TJ nggak akan pernah rungkat. Kalaupun rungkat nggak peduli. Kita bukan orang-orang yang ingin dielu-elukan orang lain. Dulu kan ada partai komunis Indonesia, PKI. Dan kedekatan Bung Karno dengan Uni Soviet waktu itu. Wow. Hubungan Bung Karno dengan Kremlin. Cara pesan kopi gimana, Om? Nggak jual kopi. Lagi bahas somat nih. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sungsang kitab Sungsang Rumail dapat dari zaman. Jadi mereka begini ya ikhwan, ketika dipertanyakan kitab sejaman, kitab yang nggak bahas nasab pun mereka tunjukkan. Nih kitab sejaman, tapi nggak membahas Ubaidillah. Yang ditanya kitab sejaman yang bahas Ubaidillah. Masa sejarah jauh sebelum Ubaidillah aja ada? Kenapa sejarah Ubaidillah yang kesini nggak ada? Sejarah Rasulullah, keluarga Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah ada. Kita dengan gampang mengaksesnya. Dengan gampang kita dapat. Kenapa Ubaidillah ini justru nggak ada sejarahnya? Bahkan oleh data-data pembanding ataupun oleh data eksternal nggak ada yang menyebutkan. Oh, nggak boleh. Data pembanding itu nggak bisa dipakai karena bukan dari Muslim katanya. Sejarah aja di Indonesia banyak yang diambil dari Belanda. Kalian aja berbicara tentang Menir Uthman, banyak kalian pakai data Belanda. Itu membuktikan bahwa ada data eksternal. Kok begitu kalian? Giliran datuk kalian ini pakai data Belanda. Bahkan Belanda disebut oleh si Rumel ini sebagai pemerintahan yang sah. Bukan cuma menggunakan data, bahkan membela. Ini parah, ini parah. Maka berpikirlah kita yang awam. Jangan gara-gara hanya orang tenar di medsos, hanya karena orang bisa ngehafal, bisa baca kitab, apalagi yang nggak bisa baca kitab, seperti si Kumar bilang dulu. Orang yang bisa baca kitab aja bisa salah baca dari kiri ke kanan kayak Bahar. Apalagi orang yang nggak bisa. Gitu. Pokoknya yang si Kumar bilang untuk saya, kejadian semua untuk si Bahar, itu yang membagongkan ya. Mat, lu sebagai endorsement dulu lu pernah endorse 212 Mart. Udah sampai mana 212 Mart? Kita dukung 212 Mart. Ini merupakan bisnis Islami untuk kepentingan Islam. Kita lawan bisnis oligarki, kita lawan bisnis gimana? 212 Mart. Hello, apa kabar? Untuk memperkaya umat muslim, untuk menunjang ekonomi muslim, sampai di Aceh pun bank konvensional dibuang, bank syariatnya pun motong leher. Gua tengok judul saja syariat, judul omongan mereka dosa kita, masuk neraka. Apa mereka nabi? Mereka rasul, sehingga tidak salah kalau ngomong, sehingga tidak boleh dikoreksi. Gimana, Mat? Mikir, Mat, ya, mikir.
Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berfikir. Ya. Halu kalian semua. Orang yang menentang habaib ini adalah komunis. Orang yang tidak senang dengan habaib komunis. Justru habaib cara-caranya kayak cara komunis. Memprovokasi orang, memprovokasi warga untuk mempersekusi orang. Itu cara komunis. Berpura-pura merakyat, berpura-pura baik. Cara-cara yang seperti di film G30 SPKI itu ya ikhwan. Gimana Mat? Panena ti somat macam itu. So yang hana petih habaib berarti ka komunis tanyo. Namu kuali. Ni anak-anak Aceh mikir. Oh, dia menjelaskan tentang fikih. Kalau yang benar udah ikuti, tapi kalau udah ajakan-ajakan begini, aduh, ampun gua. Ini diminta nih. Ini dia di order nih untuk jadi corong-corong habaib. Salam dari Cideng, Jakarta Pusat, Bang TJ. Salam buat rekan-rekan Jakarta Pusat. Gimana Jakarta Pusat? Sering macet sama si Komo lewat. Jarang sekarang si Komo turun ke jalan ya. Bentar kita baca dulu nih. Luar biasa memang ya orang Aceh, jago perang. Khusus TIJ jago perang mulut doang. Maklum mental tempe. Kalau statementnya benar, kemarin kok nggak datang ke Banten. Oh begini Bang, di Aceh itu dalam strategi perang ada yang jadi orator, dia jago bacot. Ada yang ahli strategi, dia mainkan strategi. Ada yang ahli perang, dia main perang. Berhubung sekarang Aceh tidak lagi perang, jadi kita perang medsos seperti koar-koarnya si Aldo. Sekarang nggak zaman lagi katanya perang senjata, sekarang perang medsos. Begitu kurang lebih budak. Terkait TIJ kenapa nggak datang ke Banten? Kita nih orang yang berakhlak, orang yang beradab, walaupun nggak suka dimuliakan orang. Tapi yang namanya pesta orang, ya, pesta orang kalau kita nggak diundang kau datang. TIJ mengatakan, makanya nggak heran. Orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Gak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Di mana harga diri kau? Itu bocah-bocah budak Sirijik banyak yang datang padahal nggak diundang kan? Seolah-olah acara itu acara mereka. Ya memang acara mereka. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.